Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dalam rangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Nah, ada 3 macam ukuran pemusatan data. Di antaranya adalah rata-rata atau mean, median atau nilai tengah, dan modus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rata-rata atau mean. Rata-rata merupakan perbandingan jumlah data dengan banyak data. Silakan perhatikan rumus dari median. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X adalah jumlah semua data dan N adalah banyak data. Ini contohnya, jika ada sebuah data tunggal 84536, berapakah rata-ratanya? Maka kita akan menjumlahkan semua data di atas, kemudian kita bagikan dengan banyak datanya. Setelah dijumlah, jumlah datanya adalah 26 dan dibagikan banyak datanya adalah 5. Maka rata-ratanya adalah 26 dibagi 5 yang hasilnya adalah 5,2. Setelah dijumlah, jumlah datanya adalah 26 dan dibagikan banyak datanya adalah 5. Maka rata-rata. Selanjutnya untuk data kelompok, kita harus menentukan dulu nilai tengah dari interval sebuah data. Rumus rata-rata atau mean data kelompok adalah X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, ini contoh soal untuk data kelompok. Di sana diketahui sebuah data kelompok dengan interval dan frekuensinya. Sebelum mengalihkan frekuensi dan nilai tengahnya, maka kita harus menentukan dulu nilai tengahnya dengan cara menjumlahkan batas bawah yaitu 21 dan batas atasnya yaitu 25 lalu dibagi 2. Seperti 21 tambah 25 dibagi 2 adalah 23. Kemudian kalikan frekuensi dengan nilai tengah masing-masing. Nah, setelah didapat hasil kali frekuensi dan nilai tengahnya, lalu jumlahkan dan bagikan dengan jumlah frekuensinya. Pada contoh soal kita, maka didapat jumlah perkalian frekuensi dan nilai tengahnya adalah 1020 dan jumlah frekuensinya 30. Nah, untuk mendapatkan minnya, maka kita bagikan 1020 dengan 30 yang hasilnya adalah 34. Kan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, untuk data tunggal, jika banyak data ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak tepat berada di tengah setelah diurutkan. Kemudian jika datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh yang A, di sana ada data tunggal dengan banyak data adalah 13 data. Karena datanya ganjil, maka data yang terletak di tengah adalah data ketujuh. Maka nilai mediannya sama dengan 6. Yang B, datanya bernilai genap, yaitu ada 10 data. Maka untuk menentukan letak datanya adalah kita harus menjumlahkan antara data kelima dan keenam, lalu dibagi 2. Sehingga didapat hasilnya data kelima adalah 8 dan data ke-6 adalah 9. Kita jumlahkan 8 tambah 9 adalah 17, kemudian dibagi 2. Maka nilai mediannya adalah 8,5. Selanjutnya untuk menentukan median data kelompok, pertama kita harus menentukan letak kelas mediannya dengan membagi 2 jumlah frekuensi pada data kelompok. Kemudian kita juga harus mencari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan menjumlahkan secara zigzag frekuensi pada data kelompok. Rumus untuk median sendiri adalah tepi bawah ditambah jumlah frekuensi dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Diketahui sebuah data kelompok
dengan interval dan frekuensinya. Pertama, kita tentukan kelas median, yaitu dengan menjumlahkan frekuensinya lalu kita bagi dua. Di sana terlihat jumlah frekuensi adalah 60, maka jika dibagi dua hasilnya adalah 30. Kita jumlahkan frekuensinya sampai dengan hasilnya mendekati 30. Ternyata didapat kelas mediannya adalah dengan interval 40 sampai dengan 49, frekuensinya 20. Untuk menentukan frekuensi kumulatif, kita jumlahkan frekuensi secara zigzag sampai dengan frekuensi kelas terakhir. Nah, kita juga harus menentukan tepi bawah. Tepi bawah itu diperoleh dengan mengurangkan batas bawah kelas median, yaitu 40 dengan 0,5. Maka didapat tepi bawah kelas mediannya adalah 39,5. Untuk menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, maka frekuensi kumulatif yang kita ambil adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 20. Dan untuk frekuensi mediannya adalah 20. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita gantikan tepi bawahnya dengan 39,5. Kemudian jumlah frekuensi adalah 60 dibagi 2 dengan dikurang frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median adalah 20, dan frekuensi kelas mediannya adalah 20. Kemudian dikali dengan panjang kelasnya, yaitu 10. Setelah kita masukkan ke dalam rumus dan kita hitung, ternyata didapatlah median dari data kelompok nilai UTS Matematika kelas 10 adalah 44,5. Selanjutnya, untuk ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Contoh, untuk data tunggal, jika ada sebuah rangkaian data, seperti contoh soal kita, di sana terlihat angka yang paling banyak muncul adalah angka 5. Maka modus untuk data tunggal tersebut adalah 5. Untuk modus data kelompok, maka kita masukkan ke dalam rumus tepi bawah ditambah D1, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dibagi D1 ditambah D2, di mana D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dikali dengan panjang kelas. Untuk lebih paham, silahkan simak contoh soal berikut. Diketahui sebuah data kelompok, di sana jelas terlihat frekuensi terbesar adalah 9. Maka kita bisa menentukan kelas modusnya adalah 31 sampai dengan 35 dengan frekuensi 9. Untuk menentukan tepi bawahnya adalah dengan mengambil batas bawah kelas modus 31 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 30,5 untuk tepi bawah. Untuk menentukan panjang kelas, maka kita mengurangkan tepi bawah kelas modus dengan tepi atas kelas modus, sehingga didapat panjang kelasnya adalah 5. Untuk D1, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, maka 9 dikurang 8 sama dengan 1. Untuk D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, maka 9 dikurang 6 hasilnya 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatlah menilai modus dari data kelompok tersebut adalah 31,75. Nah, bagaimana anak-anak? Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa min atau rata-rata adalah perbandingan jumlah data dengan